Coba lihat, coba lihat. Saya duduk di sini sebenarnya ngeliatin Zoom, cuman lain orang yang di dalam. Kita lihat ya. Nah, ini kita lihat. Ini majuin dulu. Ini kan mukanya muka saya nih, lihat nih. Nah, nampak? Nah, jadi itu saya lagi ngomong ke sebelah, lagi ngomong sendiri. Padahal pada nyatanya di sini lihat tuh, lagi ngeliatin gambar sendiri. Jadi sampai sekarang tuh kawan-kawan itu nggak ada yang tahu kalau misalnya saya itu lagi nggak on cam di Zoom. Jadi nampilin wajah saya, cuman saya nggak di Zoom. Wah, ini parah nih, parah. Resiko ditanggung sendiri, jangan ikut. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Kaputra. Pada video kali ini saya mau nampilin satu trik yang kemarin saya dapatin waktu saya ngotak-ngatik OBS. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat channel saya, kira-kira sekitar 5 hari yang lalu itu saya ada ngeposting soal OBS. Nah, kalau misalnya mau lihat, nanti ada di deskripsi di bawah ya, atau di sebelah kanan. Nanti ada saya taruh linknya. Nah, jadi teman-teman itu bisa hadir di Zoom, nampak kalau misalnya kita itu on cam, padahal tidak lagi on cam. Nah, caranya ini mudah sih, cuman ya kalau misalnya kita ikutin, jahat sih sebenarnya ya. Ya, tapi tergantung teman-teman lagi gimana cara teman-teman menyikapinya. Kalau misalnya teman-teman mau ya silahkan, resiko ditanggung sendiri. Saya udah coba cara ini dan waktu ngikutin pertemuan bareng dengan teman-teman saya nggak ada satupun yang tahu kalau misalnya saya itu tidak lagi on cam. Dan itu kadang-kadang buat saya geli juga. Nah, makanya saya mau nampilin ke teman-teman. Tapi tenang, walaupun saya ngasih tips dan triknya, nanti saya juga bakalan ngasih tahu gimana caranya biar tahu kalau attendance atau orang ngikutin Zoom itu sebenarnya lagi melakukan trik yang kita lakukan. Menarik kan? Nah, daripada lama-lama, ayo kita lihat videonya. Kita bongkar tips dan triknya. Nah, ini dia teman-teman aplikasi OBS Studio-nya. Di sini kita bakalan ngemulai gimana caranya kita bisa bikin video loop. Yang pertama, teman-teman masuk ke kolom scene. Di sini kita bikin kolom scene-nya video loop. Oke. Nah, di sini sebelum teman-teman bikin source-nya, teman-teman tuh harus ngerekam terlebih dahulu diri teman-teman. Terserah di mana aja, dan ngerekam itu sekitar 5-10 menit saya sarankan. Kenapa? Karena kalau misalnya ngerekam itu hanya 1 menit, nanti antara transisi, kan kita itu kan video loop ya, loop itu artinya dari awal ke akhir langsung pindah lagi ke awal. Nah, transisi dari akhir ke awal itu bakalan ada seperti background hitam. Nah, di situ bakalan ketahuan kalau misalnya itu video loop. Jadi biar nggak ketahuan, teman-teman itu buat aja selama mungkin 5-10 menit biar nggak terlalu nampak ada video loopnya. Nah, cara itu gimana? Kalau misalnya teman-teman udah ngerekam, di sini sebelumnya saya sudah merekam duluan ya. Saya sudah merekam video loop saya, jadi udah ada media source-nya. Di sini saya ambil dulu media source, kemudian saya klik OK, kemudian saya tambahkan videonya. Sini saya sudah ngevideoin duluan. Nah, ini dia. Oke, nah jangan lupa kita klik tulisan loop-nya ini. Klik loop. Oke. Nah, ini video loop yang sudah saya buat. Karena hanya sebagai contoh, saya ngebuatnya itu hanya sekitar 1 menit. Tips saya biar teman-teman nggak ketahuan kena video loop, harusnya teman-teman tuh pakai masker. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang nanya ke teman-teman, walaupun teman-teman nggak ngeliat zoom-nya, tapi seakan-akan teman-teman itu ngomong, tapi kan nggak nampak karena ada masker gitu. Kalau misalnya gini, teman-teman ngomong ya kelihatan jelas kalau misalnya itu bukan teman-teman gitu loh. Jadi saya sarankan pakai masker. Nah, ketika video loop teman-teman sudah selesai, sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah start virtual camera. Jadi start virtual camera ini seakan-akan kita itu mau mengambil alih kamera yang ada di laptop kita. Kan seharusnya kamera di laptop ini yang bakal tampilin ke Zoom. Tapi dengan adanya virtual camera yang ada di aplikasi OBS, dia itu bakalan ngambil alih dan menampilkan apa yang kita tampilkan video di OBS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Zoom-nya. Di sini kita klik New Meeting. Nah, seharusnya kalau misalnya kita ikut di Zoom, ya kan, nampak wajah kita. Nah, ini wajah saya belum digantikan oleh si OBS. Cara itu gimana? Gampang banget caranya. Tinggal klik OBS Virtual Camera. Jadi di sini ada tanda panah ya. Klik OBS Virtual Camera.
Udah. Sekarang saya itu udah ada di aplikasi Zoom, tapi nggak nampilkan wajah saya yang saat ini. Ini wajah yang saya tampilkan ketika saya itu udah ngerekam kurang lebih selama 1 menit. Lihat tuh, goyang kanan, goyang kiri. Jadi kalau misalnya kita kecilkan, nah dia bakalan nampilkan apa yang kita tampilin di OBS. Kalau teman-teman mau nampilin balik lagi ke webcamnya, ya tinggal ubah. Klik ini lagi, tampilkan OBS virtual kamera atau webcamnya. Gampang kan? Nah, itu dia. Nah, kita udah nampilkan video loop. Dan video loop ini bisa teman-teman pakai selama Zoom meetingnya itu berlangsung. Nah, itu dia tips dan trik saya gimana caranya ngebuat video loop. Sebenarnya ada sih cara ngebuat video loop yang lain. Jadi teman-teman nggak perlu pakai OBS, langsung di aplikasi Zoom-nya. Caranya itu gimana? Caranya itu teman-teman masuk ke choose virtual background. Kemudian di sini tinggal teman-teman tambahkan aja. Tambah add video. Kemudian tinggal teman-teman tambahin mau video yang mana ditambah. Ya, seperti ini. Nah, jadi udah ada virtual background-nya. Nah, masalahnya apa dari virtual background ini? Dia kalau virtual background kan berarti background belakang ya. Jadi nampak ada bayangan saya di depan. Ya, ini kamera sesungguhnya. Nah, gimana caranya untuk ngilangin gambaran saya ini? Tinggal tutup kameranya. Nih, tutup kamera, udah nggak nampak sama sekali. Jadi yang nampak cuman gambaran video belakangnya aja gitu. Nah, tergantung teman-teman sih mau pakai cara yang mana. Kalau misalnya pakai cara yang OBS itu menurut saya video loopnya itu terasa natural dibandingkan si Zoom ini, karena Zoom ini kadang-kadang video loopnya itu dia nampak kayak ada transisi hitam yang saya bilang tadi, tapi kalau misalnya di OBS itu enggak. Nah teman-teman, itu dia tips dan triknya. Sekarang kita bakalan ngasih tahu teman-teman gimana caranya kalau misalnya teman-teman ngalamin hal seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin hal seperti ini, yang saya sarankan adalah ketika lagi persentase, ini maaf ya kamera jelek karena ini pakai kamera yang di laptop, bukan kamera itu saya. Cuman kayaknya lebih bagus saya pindahin aja deh sebentar. Oke. Sekarang kita kasih tahu ke teman-teman gimana caranya untuk menghindari peserta yang memakai video loop. Ya, kita adil. Caranya itu adalah gampang banget. Jadi ketika teman-teman lagi persentase, gak usah tanya namanya sesuatu karena mungkin pesertanya banyak ya, 50. Cukup teman-teman ketika di tengah persentase, teman-teman nyuruh pesertanya berdiri atau teman-teman nyuruh pesertanya menggerakkan tangan ke arah atas. Gampang banget. Karena kalau misalnya seseorang lagi video loop, dia nggak bakalan bisa mengikuti perintah dari teman-teman. Biasanya kalau misalnya dia video loop, nanti bakalan ketahuan ketika dia tuh tiba-tiba langsung matikan kameranya. Atau tiba-tiba kameranya berubah tempatnya. Yang awalnya itu dia duduknya di, misalnya kayak seperti saya nih, duduknya pakai baju hijau, tiba-tiba berubah jadi hitam. Nah, itu ketahuan banget kalau itu adalah video loop. Nah, tinggal gimana cara teman-teman untuk bisa menyikapinya. Nah, itu dia video saya mengenai video loop. Nah, teman-teman, itu dia tips dan trik gimana cara pakai yang namanya video loop. Dan gimana caranya untuk ngebuat teman-teman bisa terhindar dari anak murid atau adik-adik yang sedang menggunakan video loop ini. Caranya mudah kan? Nah, mudah-mudahan bagi teman-teman, baik yang menggunakan atau mencari cara pencegahannya, bisa menyikapi hal ini dengan baik. Karena yang namanya kemajuan teknologi, pasti di tengah jalan itu ada efek positifnya dan juga ada efek negatifnya. Ya, tergantung gimana cara kita nyikapinnya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lagi tips dan trik yang menarik seperti ini, silahkan ditekan tombol like dan subscribe-nya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.